Pemirsa, generasi Z tengah jadi sorotan. Belum lama ini viral di media sosial perihal Gen Z yang saat interview dengan HRD untuk salah satu perusahaan bertanya soal fasilitas mes atau tempat tinggal. Berawal dari video seorang wanita yang mengkritisi pertanyaan calon karyawan yang disebut Gen Z bertanya soal fasilitas mes. Alih-alih menjawab terkait fasilitas, wanita tersebut justru diduga nyinyir menanggapi perihal interview. Saya interview anak Gen Z. Zaman sekarang kalau dipanggil buat interview kerja. Apa Nov kemarin jawabannya pas dipanggil interview kerja ada nanya apa? Butuh mes. Butuh mes. Tahu butuh kerja apa butuh tempat tinggal? Dari mes. Kan nanya. Gak mau sales, gak mau telemarketing, maunya back office. Udah gitu gak punya pengalaman apa-apa. Nah, kelar. Situ lulusan jurusan apa sebelumnya, kuliah di mana? Udah kayak dari kampus bagus aja loh. Emang kayak gimana sih di perusahaan kalian sebelumnya tuh kenapa sih? Ada apa gitu loh? Sebenarnya mau kerja di broker, orang di bank aja dulu juga cari nasabah. Iya, semua sama pekerjaan tuh aja. nyari nasabah. Yang penting kan duit. Capek banget sih anak-anak zaman sekarang kayak dikasih pekerjaan milih-milih. Lu maunya apa? Admin. Yang kerja di depan bar doang. Operator. Ya, tapi parah banget sih anak Gen Z zaman sekarang, tolong banget jangan milih-milih pekerjaan. Video wanita tersebut yang diduga bekerja sebagai HRD itu pun mendapat beragam respon dari warganet, tak terkecuali sejumlah konten kreator yang menanggapi hal tersebut. Ada pula yang menyebut kalimat yang dilontarkan wanita tersebut masuk dalam verbal bullying. Cuman kayaknya ada sesuatu yang cocok untuk mereka. Lihat ini ya. Nih, Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertiannya jika seseorang mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata penghinaan unsur dari pasal 315. Ya, jadi tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang yang diwawancarainya tadi ya. Baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara. Itu tuh kalian ngomongin orang loh, rame-rame gitu. Ya walaupun konteksnya bukan karena mes itu ya, bukan. Padahal sebenarnya mbak itu masalah selera aja nggak sih? Mungkin dia bertanya itu karena dia pengen kerja ya sesuai maunya dia gitu loh. Dan kalau ternyata si kandidat nggak sesuai dengan harapan kalian yang mau mengerjakan apapun, bukan salah dia gitu. Jadi harusnya kalian nggak berhak dong ngomongin orang kayak gitu lalu divideoin dan diupload di medsos. Kalau mungkin kalian omongin diam-diam ya itu urusan kalian lah sama Tuhan yang tahu itu. Tapi masalah ini kalian upload di medsos dan kalian ngomonginnya generasi Z. Itu nggak bisa dong dipukul rata kayak gitu. Namanya Gen Z tuh ada aja dia permintaannya gitu kan. Mereka tuh memang generasinya agak berbeda gitu. Tapi yang di sini maksudnya yang interview pun si mbak ini nggak perlu lah pakai upload di sosmed, kan tinggal bilang, misalnya dia bilang tadi ada mes nggak, ada apa tadi tempat tinggal nggak gitu kan tinggal bilang nggak ada di sini. Yang bikin agak-agak salah nih mbaknya mungkin ya, mbaknya ini ngupload di sosmed, jadi kayak pembulian untuk Gen Z. Jadi yang merasa Gen Z itu akan dipukul rata oleh dia dan akan marah loh nantinya. Jadi seperti pencemaran nama baik nggak sih itu? Kayaknya kalau menurut gue sendiri sih ya, mungkin riwayatnya juga ada maksudnya. Mungkin kayak misalkan di video itu dia nanya bahwa ada mesnya apa enggak. Ya wajar dong, orang misalkan dia dari luar kota, dia dapat pekerjaan, dia pasti akan menanyakan di situ ada mesnya apa enggak. Pertama, kalau misalkan nggak ada mes kan dia harus mengeluarkan uang lagi kan gitu. Kalau enggak, kalau dapat dari mes berarti kan dia bisa nabung lebih banyak lagi dari sebelumnya gitu. Gue sendiri sih buat teman-teman yang mungkin milenial, kaum milenial, ya saling menghormati aja lah, saling menjaga satu sama lain kan. Kita juga nggak mau dong diomongin. Dan katanya juga kan ada KUHP-nya juga kan, bahaya tuh kita ngomongin orang di belakang, itu akan bisa mendapatkan pidana atau penjara segala macam, itu bahaya. Jadi mulutmu harimau, hati-hati. Jika Gen Z tengah mendapat nyinyiran, seorang bapak pemilik kafe justru dibuat terharu lantaran kafe miliknya akhirnya banyak dikunjungi pembeli. Usai seorang pengunjung membuat video saat pemilik kafe melayani pengunjung hingga mencuci piring sendiri.
Dan tanpa diduga-duga, video tersebut pun viral di media sosial. Ya, pemilik kafe ini memang tak menyangka lantaran kafenya mendadak ramai pengunjung, padahal sebelumnya kafenya terlihat sepi dan hanya beberapa pengunjung saja yang datang. Video tersebut pun menuai beragam komentar dari netizen dan selebriti. Memang kalau kita berjualan itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan kita sepi, kapan kita rame. Kadang-kadang kan musim hujan juga. Terus orang-orang juga mungkin hari biasa pada kayak hari Minggu mungkin masak di rumah atau apa. Aku juga pernah punya usaha kuliner juga. Tetap kalau namanya usaha itu kita tuh harus tetap semangat. Walaupun memang kadang-kadang belum ada yang beli, tapi gimana caranya kita supaya bisa menarik pembeli itu sedemikian menarik gitu. Dan kita juga harus jaga kualitas rasanya. Itu sih pesan aku.